Ya, pemirsa, pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 belum dimulai. Namun, kubu pendukung Anies Baswedan dan Ridwan Kamil juga sudah saling singgung menyinggung. Udah rame nih, Udah kita rame. saksikan informasinya. Ya, Anies Baswedan dan Ridwan Kamil menjadi dua nama yang paling mencuat dalam pergelaran jelang kontestasi Pilkada Jakarta. Nah, dua nama ini sudah mencuat, tapi kemudian yang masih gonjang-ganjing di belakangnya adalah kubu para pendukungnya. Ya. Masih belum satu suara nih, termasuk bagaimana kemudian keputusan mengajukan Ridwan Kamil selaku kader Partai Golkar. Apakah memang akan maju di Jakarta atau di Jawa Barat? Termasuk juga Anies Baswedan, nanti kita lihat dari pandangan dari kubu pendukung Anies Baswedan. Untuk itu kita akan membahasnya bersama dengan narasumber. Yang sudah hadir di sini ada, kita mulai dari Bang Khairul Umam. Assalamualaikum Bang Khairul Umam. Assalamualaikum Mas Alfat, Mbak Zira. Ada Bang Ahmad Riza Patria, politikus Partai Gerindra, yang juga sempat menjabat sebagai wakil gubernur. Nah, ini Bang Riza, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ada yang paling heboh juga pada hari ini ada Bang Idrus Marham, politikus Partai Golkar. Selamat pagi, Bang Idrus. Bang Iya, Idrus. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Idrus boleh duduknya agak munduran? Gantengnya kelewatan soalnya. Ini memang Iya. ya. Nah, kita akan bahas nih untuk perbincangan pada pagi hari ini, Bang Idrus. Yang kami dengar ini kan belum sampai putusan nih untuk kemudian Ridwan Kamil maju Jakarta apa Jawa Barat. Kabarnya Golkar lebih kepengennya Ridwan Kamil maju di Jawa Barat. Ya. Apa nih kemudian yang menjadi pertimbangan agar kemudian Ridwan Kamil ini maju di Jawa Barat atau di Jakarta? Gimana Bang dari Golkar? Jadi yang pertama memang dalam proses penentuan siapa yang akan diusung oleh Partai Golkar itu dari dua alur ya, alur bawah dan alur atas. Jadi alur bawah itu memang seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Saudara Doli Kurnia bahwa ada aspirasi dari bawah. Tetapi ini semua juga perlu kita cek melalui survei dan itulah sebabnya DPP Partai Golkar yang minggu lalu untuk menentukan ini perlu ada cek kembali bagaimana hasil survei yang ada. Oke. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita ingin mencoba, saya ingin mempertegas kembali bahwa Partai Golkar itu selalu berpikir berdasarkan suatu konstruksi pemikiran yang mendasar. Oke, Yaitu harus faktual, harus rasional, dan harus betul-betul untuk kepentingan rakyat dan bangsa ke Jadi depan. apa yang paling rasional apa buat Nah, RK? dalam rangka itu kan sebenarnya begini, Partai Golkar sejak awal bergabung dalam suatu koalisi Indonesia Maju. Memang Partai Golkar pada waktu itu sudah mencanangkan tri sukses. Sukses pencalonan, Ya. Prabowo Gibran, meskipun Partai Golkar pada waktu itu telah menetapkan Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai calon presiden wapres, Ya. tetapi untuk kepentingan bersama Golkar perlu sukses ini. Rasionalnya Oke. itu. Ya itu. Nah, kemudian yang kedua adalah sukses ke pemenangan. Ini pun Partai Golkar sudah melakukan bahwa faktanya Prabowo Gibran menang 58% sekian dan mengalahkan yang lain, dan peran Partai Golkar sangat signifikan berdasarkan hasil survei. 75% pendukung Partai Golkar mendukung Prabowo Gibran. Nah, yang ketiga ini nih yang jadi persoalan. Apa itu? Bagaimana sukses kepemimpinan ke depan? Saya ingin mengatakan ini ada apa namanya dukun politiknya Mas Hairul. Saya katakan begini Mas Hairul. Jadi sistem presidensial multi partai itu memang membawa konsekuensi yang macam-macam, termasuk kekuasaan berbagi secara horizontal berbagi. Jadi meskipun Prabowo jadi terpilih sebagai presiden, tetapi menteri-menteri ini kan banyak ini kan terbagi. Nah, tetapi secara vertikal juga ke bawah ini juga terbagi. Presidennya bisa Gerindra, di beberapa provinsi yang jadi gubernur ya dari Golkar, dari PDIP, dari mana ini kan jadi persoalan. Belum lagi ketika kita bicara bagaimana di kabupaten kota. Oke. Ini terbagi lagi. Jadi ini 3 tingkatan, padahal mestinya efektivitas sebuah pemerintahan sistem presidensial mestinya dikontrol. Nah, dikontrol itu bukan hanya sekadar kekuasaan, tetapi visi misi harus dikondisikan sedemikian rupa sehingga bisa berjalan ke bawah, tidak ada hambatan-hambatan. Oke. Bagaimana misalkan seorang bupati wali kota yang ingin mencoba menerapkan program-program yang dihadapkan pada 3 hal. Pertama adalah visi misi presiden yang menjadi pemimpin di atas.
Yang kedua adalah bagaimana ideologi visi misi partai yang mengusungnya yang berbeda dengan presiden. Dan yang paling penting lagi adalah bagaimana realitas kebutuhan rakyat yang ada. Nah di sini nih persoalannya. Artinya kalau misalnya artinya kalau misalnya dari ketiga aspek tadi, dari persoalan pemerintahan, kemudian itu, aspek dari masyarakat, Golkar itu ada dua hal. Bagaimana agar supaya ini konsolidasi Kim, yaitu sampai ke bawah. Itu supaya dengan demikian dapat dipastikan bahwa pilkada ke depan ini lebih banyak dimenangkan oleh Kim. Nah, karena itu konsolidasi harus efektif, produktif, fungsional produktif. Artinya kita misalkan mendorong bagaimana, dan kita terima kasih kepada Gerindra sudah mengajukan ya kader Golkar ya, Pak Ridwan Kamil, tetapi kan harus ada kepastian ke depan ini. Tidak hanya Ridwan Kamil menjadi calon, tetapi jadi calon, tapi harus calon jadi. Jadi maksudnya tidak yakin, tidak yakin akan jadi di Jakarta maksudnya? Bukan, tidak yakin menang. Karena ini kan belum final, perlu proses. Karena itu harus ada proses yang kita lewati dengan variabel-variabel penting yang menjadi penentu, yang meyakinkan kepada kita bahwa ini kita bisa menangkan. Oke, tapi begini, Bang Idrus, variabelnya artinya apa? Kansnya lebih besar di Jawa Barat atau di Jakarta, atau ya udah ditempuh aja Jakarta? Nanti akan diberikan kerangka teori. Pilkada adalah kontestasi ketokohan. Karena itu kemarin kan juga sudah mengangkat dari TV One, itu adalah perang bintang. Nah, bagaimana bintang ini supaya tetap gemerlap ada di sini, jangan sampai nanti malah redup. Nah, agar supaya gemerlap dan itu menjadi dasar untuk meyakinkan kita untuk memenangkan, maka bagaimanapun Kim harus solid, instrumen-instrumen harus lebih fungsional produktif, sehingga dengan demikian ya kita juga meyakini, meyakini oleh Gerindra bahwa mengusulkan Ridwan Kamil bukan semata-mata hanya karena wakil ketua umum Partai Golkar, tetapi karena memang Ridwan Kamil dalam istilah marketing adalah sellable. Ya, jadi ini pikiran-pikiran, apalagi memang Jakarta ini perlu pemimpin bintang. Nah ini loh, sehingga dengan demikian ini, jadi sebenarnya Pak Ridwan Kamil ini sellable, ada di mana-mana karena memang ketokohannya, bukan karena wakil ketua umum Golkarnya semata. Kalau dari Bang Riza melihatnya bagaimana nih Bang, mengenai sosok ketokohan dari Ridwan Kamil yang disampaikan oleh Bang Idrus? Jadi sekali lagi saya menambahkan bahwa setiap partai memang ingin tidak hanya mencalonkan kader-kader terbaiknya tampil sebagai capres, cawapres maupun gubernur, wakil gubernur sampai dengan wali kota, wakil wali kota. Tapi juga ingin memastikan bahwa calon yang diusung bisa menang. Itu yang dimaksud Bang Idrus kan begitu. Ya, betul. Atas dasar itu memang setiap partai membuat kalkulasi dengan berbagai caranya. Di antaranya melalui survei, mengecek ketokohan, kinerja, prestasi dan sebagainya. Juga melihat tentu karakteristik daerah dan masyarakatnya. Saya kira itu nanti pengamatlah menjelaskan, ahlinya gitu. Dan Gerindra sendiri partai yang selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Tadi kan saya bilang setiap partai ingin tampil kadernya, tapi Gerindra adalah partai yang selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Atas kepentingan itulah makanya tidak selalu harus kader partai yang diusung. Terlebih kami ini di Kim ini terdiri dari tidak kurang dari 5 partai yang ada di parlemen, 9 ya, dan 4 partai non parlemen, berarti ada 9 partai. Itu artinya bahwa karena setiap pilkadanya 2 calon, yaitu calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, tentu ada 7 partai yang belum mendapat kesempatan di setiap daerah kan begitu. Tapi kami semua legowo. Tadi Bang itu sudah menjelaskan, artinya siapapun nanti yang diusung oleh partai Gerindra bersama Golkar dan partai-partai lainnya yang dalam koalisi dalam setiap pilkada, yang tentu kita harapkan linier dengan presiden terpilih dan wakil presiden terpilih, itu kan yang penting tadi dijelaskan Bang Idrus. Jadi kami melihat siapa kira-kira di antara calon-calon yang ada. Kebetulan kami dari Gerindra, Prof. Dasko sudah menyampaikan di antaranya adalah yang kami sampaikan adalah Kang Emil.
yang bisa ikut dalam kontestasi di Jakarta. Alasannya apa sih Bang milih Kang Emil ini? Ya alasannya sederhana saja, Kang Emil ini kan sudah pernah 1 periode menjadi wali kota, kota Bandung. 5 tahun ya 1 periode, kemudian 5 tahun sebagai gubernur di Jawa Barat, berarti 10 tahun di daerah. Artinya kan lebih potensial Jawa Barat begitu, kenapa Dan Jakarta, kemudian misalnya? Kang Emil ini kan punya prestasi yang baik. Dan mohon maaf, orang Jawa Barat itu di Jakarta itu termasuk yang terbesar kedua populasinya. Kemudian Kang Emil juga cukup dikenal luas oleh masyarakat Jakarta, terlebih Jawa Barat dengan Jakarta ini kan ya Irisan lah. dekat sekali, beririsan dia, berdampingan dia, bukan beririsan lagi ya. Jadi juga sama-sama mantan gubernur bersama Mas Anies, ya. Jadi kami melihat bahwa Kang Emil punya kesempatan, punya potensi, dan punya kemampuan luar biasa. Bisa menang di Jakarta. Tentu kami menghormati Kang Emil pribadi, yang tentu juga punya pilihan dan akan menentukan. Dan kami hormati Partai Golkar, Bang Idrus, yang sudah merekomendasikan Kang Emil di 2 daerah, Jawa Barat dan di DKI Jakarta. DKI Jakarta. Penugasan. Dan kami juga menghormati Partai Golkar sampai hari ini masih terus melakukan kalkulasi dengan berbagai cara, diantaranya masih melakukan survei yang kedua kali dan sebagainya, kami hormati. Namun Partai Gerindra melihat bahwa ini calon yang baiklah kira-kira Jakarta. Jadi ya kita biasa saja, jadi tidak bermaksud mengintervensi Partai Golkar, tidak bermaksud mendahului Partai Golkar, tapi ini semua untuk kepentingan yang lebih baik. Kami mengusung Kang Emil untuk di DKI Jakarta. Insya Allah nanti bisa menang di Jakarta. 2012 kami mengusung Jokowi Ahok menang. 2017 Gerindra juga bersama PKS mengusung Anies Sandi menang. Insya Allah nanti siapapun nanti Kang Emil bersama siapapun insya Allah bisa menang di Jakarta. Mas Umam, kalau kita sudah dengarkan kan semuanya pasti finish line-nya adalah menang gitu ya. Bisa dipastikan menang telak lah paling tidak gitu ya kalau misalnya dalam pembahasan gitu. Nah ini artinya bagaimana gitu kans antara keduanya gitu, Anies dengan Ridwan Kamil, siapa yang lebih berpeluang gitu? Kalau mengingat kan banyak juga yang menyatakan bahwa Anies gitu karena memang sudah pegang Jakarta. Nah sementara Ridwan Kamil itu besar di Jawa Barat, tapi dijawabnya nanti ya Mas Umam. Usai jeda kami segera kembali. Iya, pembicaraan off air-nya juga tidak kalah seru ya. Kita lanjutkan ke Mas Umam. Mas Umam, kalau kita melihat kalkulasi dari Anies dengan Ridwan Kamil, kira-kira siapa yang punya kans yang jauh lebih besar untuk memenangkan Jakarta? Iya, memang tidak mudah untuk menerkam, karena bagaimanapun juga per hari ini distribusi kekuatannya masih cukup tersebar, merata. Kalau misal kita cermati, bagaimanapun juga Mas Anies menjadi entitas yang cukup diperhitungkan. Dia incumbent, memang kemarin di Pilpres tidak menjadi pemenang, tetapi gap suara antara Pak Prabowo dengan Mas Anies relatif tidak jauh. Artinya bahwa basis pemilih loyal dari Anies Baswedan di level DKI Jakarta memiliki kekuatan yang patut untuk diperhitungkan. Nah, tetapi di sisi yang sama, Mas Anies relatif belum menunjukkan kemampuan untuk mengkonsolidasikan basis kekuatan politik yang bisa kemudian melampaui 20% threshold. Kalau misal kemudian kita cermati, apakah kemudian PKS betul-betul akan memberikan secara sukarela tiketnya dengan 18 kursi kepada Anies Baswedan, atau kemudian ada kalkulasi lain. Sementara di PKB sifatnya masih aspiratif, Nasdem juga kita tidak tahu ini arahnya kemana. Nah di sisi yang lain, kalau misal tadi mencermati statement dari Bang Idrus, kemudian Pak Ariza, besar kemungkinan kekuatan dari pemenang di Pilpres yang lalu, yaitu Koalisi Indonesia Maju, akan betul-betul all out untuk melakukan segala cara dengan segala justifikasi. Tadi yang disampaikan Bang Idrus clear itu. Intinya bahwa pemimpin yang akan datang, let's say Prabowo Gibran, tidak akan memberikan ruang bagi siapapun yang berpotensi menjadi kompetitor politik di kepemimpinan yang akan datang untuk kemudian mendapatkan panggung besar secara politik, secara apapun ya. Nah, maka besar kemungkinan Koalisi Indonesia Maju di Pilkada DKI Jakarta akan melakukan segala sesuatu. Nah, nama Ridwan Kamil tampaknya dianggap menjadi cukup promising, cukup menjanjikan, karena satu, secara track record, memang tadi disampaikan Bang Ariza, cukup memadai sebagai representasi dari kekuatan politik pemerintahan daerah. 2 kali berpengalaman.
tidak memiliki basis conflicting ideologies. Kalau misal kemudian dari sisi kelompok nasionalis, kelompok Islam, Pak Ridwan Kamil relatif bisa membypass itu. Tidak ada resistensi signifikan. Yang ketiga, kalau misal kita cermati dari sisi demografi, tadi disampaikan Bang Ariza, nomor 1 di DKI Jakarta itu masyarakat Jawa, itu sekitar 35%. Kemudian disusul masyarakat Betawi, itu di angka sekitar 27%. Kemudian yang nomor 3 itu masyarakat dari Sunda. Masyarakat Sunda itu ada di angka sekitar 15%. Kalau misal kemudian ini bergabung menjadi satu, maka ditambah ya dengan infrastruktur jaringan pemenangan politik yang memadai, let's say dari Partai Gerindra, kemudian Golkar, kemudian Demokrat, kemudian PAN, maka ini akan terkumpul sebuah kekuatan yang cukup masif. Ditambah, ini dinamika perkembangannya. Per kemarin sore ada statement dari Presiden PKS, Pak Ahmad Syaihu. Konon kabarnya juga PKS mendapatkan tawaran untuk bergabung dengan kekuatan Kim dengan kompensasi mendapatkan sebagai wakil gubernur. Dan ini menjadi agak make sense, karena dalam konteks dinamika pembentukan koalisi, PKS belum pernah menjadi imam. Dia selalu menjadi makmum. Nah, kalau misal sekarang memang tingkat kepercayaan diri PKS sedang tinggi, menjadi pemenang di level pileg di DKI Jakarta, tetapi kemudian dia harus membaca ulang siapa yang mau bergabung dengan PKS untuk memenangkan sebuah pertarungan. Nah, kalau misal kemudian ini bisa bergabung dengan Kim, maka kalau misal kita hitung kursinya, ini bisa mencapai 60%. Dan 60% itu sebuah kekuatan yang cukup masif. Nah, di saat yang sama, kalau misal kemudian 60% ini terjadi, di sisi yang lain ini akan menjadi sebuah langkah untuk mengunci manuver dari Mas Anies untuk mengkonsolidasikan basis kekuatan tadi. Memang ada satu kekuatan yang kita perhitungkan, dan dia selalu menjadi imam dalam konteks pembentukan koalisi di DKI Jakarta, yaitu PDIP. Tetapi per hari ini PDIP tidak memiliki golden ticket untuk mencalonkan 20%, dan di saat yang sama ada conflicting ideologies dalam konteks cara pandang, kemudian posisi politik, dan ini tidak mudah. Nah, inilah yang kemudian kalau misal ditanya kansnya lebih mana, kalau misal kemudian dua-duanya mampu mengkonsolidasikan kekuatan, ini akan menjadi sebuah benturan yang luar biasa. Pertarungan luar biasa. Tetapi catatan besarnya, di sisi Pak Ridwan Kamil, kalau misal kemudian betul-betul diajukan, maka Kim ini relatif jauh lebih solid untuk membentuk instrumen kekuatan politik. Di sisi yang lain, per hari ini belum ada tanda-tanda yang cukup signifikan dari sisi misalnya Mas Anies untuk mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan politik tadi. Nah, ini yang kemudian perlu kita cermati lebih lanjut, tetapi praktis saya yakin 1 bulan ke depan sudah clear kalau Mas posisinya. Umam bilang di Kim ini lebih solid, tapi kenapa kemudian yang kita dengar di sini, Golkar sepertinya masih belum 100% untuk mendukung penuh Ridwan Kamil di Jakarta. Apa yang menjadi pertimbangan Golkar dan juga Gerindra dalam hal ini? Masih ada sepertinya keraguan-keraguan gitu ya. Keraguan seperti itu. Memang batas antara solid dan sulit itu agak tipis. Tapi bagaimanapun juga, Golkar tentu berhitung betul. Karena kalau misal kemudian bisa mencoba untuk mempertaruhkan bagian dari kekuatan di DKI Jakarta, maka ada satu sisi yang lain yang harus dikorbankan, yaitu konsolidasi di level Jawa Barat. Dan Jawa Barat itu tidak mudah. Karena Jawa Barat, dan satu hal Mas Alfat, komposisi pemenang di Pilkada 2024 ini akan memiliki fungsi yang sangat strategik dalam pemenangan di Pilpres dan juga Pileg 2029 yang akan datang. Karena dari sisi timing ini dilakukan pada bulan November. Nah, berarti di Pilkada yang akan datang akan dilakukan di bulan November 2029. Ini yang harus dihitung betul, salah satunya oleh Golkar. Kalau misal kemudian Kang Ridwan Kamil digeser ke Jakarta, basis konsolidasi, basis pemilih loyal yang kemarin dilakukan 5 tahun, ini akan menjadi tercerai-berai dan menjadi pasar terbuka bagi seluruh kekuatan yang ada di Jawa Barat untuk mencaplok-caplok kekuatan itu. Tetapi kalau misal kemudian barangkali ya Golkar sudah menyiapkan skenario dengan segala konsekuensinya, maka barangkali akan ada kesiapan. Di saat yang sama tampaknya Golkar ini kan isinya gajah-gajah ini, kekuatan-kekuatan besar, dengan segala kesaktian. Ada yang harus tarung jarak dekat, ada yang katanya bisa tenaga dalam ya, pakai remote itu bisa terkontrol semuanya.
Nah, ini tidak mudah karena bagaimanapun juga ada sejumlah kekuatan kalau kita cermati di dalam internal Golkar yang juga memiliki ambisi untuk maju di DKI Jakarta. Dan Jakarta tetap Jakarta, meskipun status ibu kota berpindah ke IKN Nusantara, tetapi center of gravity dalam konteks politik, dalam konteks ekonomi bagi Indonesia tetap Jakarta. Oke, Bang Idrus menanggapi apa Jadi yang saya disampaikan. kira memang saya sudah Mas Umam. katakan tadi bahwa ada 3 pertimbangan utama mengapa Golkar sampai pada hari ini belum menyampaikan. Yang Secara pertama final. memang proses. Saya katakan bahwa menentukan siapa calon itu ada proses. Nah, memang prosesnya belum selesai karena hasil survei belum. Nah, tetapi yang paling pokok sebenarnya adalah kita berada pada satu pemikiran antara bagaimana penataan sistem ke depan yang menurut pandangan Golkar itu memang perlu dilakukan. Jangankan itu, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pun perlu dipertimbangkan sedemikian rupa. Pada saat yang sama ada kepentingan-kepentingan politik praktis itu tadi yang disampaikan oleh Mas Umam itu. Dan oleh karena itu maka untuk sementara kita Golkar itu hanya ada 2 yang perlu kita inginkan. Yang pertama adalah bagaimana konsolidasi KIM ini, karena memang aturannya belum ada, bagaimana supaya ada jaminan bahwa pemerintahan pusat ini sampai ke bawah ini bisa linear, supaya program-program yang ada dari pusat ini bisa lebih produktif ke bawah, lebih fungsional, lebih bermanfaat kepada rakyat, tidak ada hambatan-hambatan psikososial politik. Saya tidak mengatakan ideologi ya, karena kalau ideologi sekarang ini kan agak susah juga ya. Karena ada partai yang secara ideologis kita bisa bertemu, tapi kok di bawah ini kok berangkulan juga. Nah, ini satu ya. Sebelum ada aturan operasional terkait dengan sistem presidensial, kaitannya dengan kepentingan kita untuk menjamin produktivitas kepemimpinan nasional ke bawah, maka salah satu cara yang paling efektif adalah konsolidasi KIM. Supaya KIM ini betul-betul menyatu menghadapi pilkada ini, supaya kita dapat meyakinkan ya bahwa kita bisa memenangkan, dan kemenangan ini bukan semata-mata untuk kekuasaan tetapi betul-betul untuk memberikan jaminan adanya program-program pemerintah pusat ini bisa berjalan ke bawah. Nah, ini kita lihat ya, karena oleh karena itu maka kita harapkan nanti ke depan, karena bagi kami, saya katakan dari Gerindra terima kasih, dari PAN juga sudah mencalonkan, ya kita terima kasih, dan sekali lagi kami yakin bahwa mereka mencalonkan ini bukan karena Ridwan Kamil wakil ketua umum, tetapi karena memang Ridwan Kamil ada memiliki potensi ketokohan dan sellable ada di mana-mana, dan pemikiran-pemikiran ya katakanlah yang lebih canggih dan lain-lain sebagainya. Saya kira juga memang kalau secara individual kita sandingkan dengan Anies, saya kira juga agak susah nunya ya, karena Ridwan Kamil ini pemikiran metropolisnya sangat luar biasa dan sudah punya pengalaman, sudah punya. Jadi saya kira ini aja, ini persoalannya. Jadi Golkar ada di situ, kita ingin betul-betul sukses Partai Golkar, sukses pencalonan Prabowo Gibran, sukses pemenangan Prabowo Gibran, sukses kepemimpinan ke depan. Golkar ingin bagaimana supaya KIM ini lebih solid dan ada kemenangan untuk kepentingan politik praktis juga ke depan. Ini yang penting sebenarnya. Salah satu yang ditekankan tadi adalah konsolidasi KIM. Artinya apakah dalam artian lain konsolidasi itu belum terlalu dilakukan antar di dalam internal KIM? Dari Gerindra gimana? Ya, jadi tentu kami di partai-partai koalisi KIM itu kan bukan sebulan 2 bulan. Beberapa tahun sebelum Pilpres itu kan tidak hanya sama-sama punya kesamaan pandang, kesamaan visi, mencalonkan, mengusung, mengkampanyekan, memenangkan Prabowo Gibran. Situ kan pertemuan sangat intens sekali. Nah, terkait pilkada juga demikian ya. Sekalipun tidak semua pilkada tentu dibahas satu-satu ya. Tapi ke depan akan seperti itu. Nanti ke depan kami yakin KIM ini sering ketemu para pimpinan, dibahas di level ketua umum, mungkin di level kedua ya. Sejauh ini di level karena mana? Kan dibahas itu kan banyak sekali nih. Ada gubernur lebih dari 440 kabupaten kota ya. Jadi tidak semua ingin diputuskan oleh mengatakan ketua umum. Prabowo juga ini kan sebenarnya proses hakikat kesejarahannya juga Golkar ya. Dia ingin begitu. Jadi kan tentu dalam rangka memastikan KIM ini kita terus berkomunikasi ya. Tentu ya mohon maaf ada daerah-daerah tertentu yang menjadi perhatian ya. Seperti DKI Jakarta tidak bisa kita pungkiri. Ini pasti dibahas secara khusus mendalam. Sejauh ini terus ada pembahasan-pembahasan ya. Tapi memang belum difinalisasi ya.
yang baru dipinalisasi itu kan katakanlah Jawa Timur lah kira-kira gitu. Yeah. Tunggulah, ini tanggal 27 Agustus baru ada itu. Iya, masih ini ada kan waktu masih yang ada Juni, cukup Juli. lah, ya. Nah, Golkar Juli. Juli. Oke, Juli ya. Kepastiannya Juli. Pasti. Juli Allah karena nanti. ada survei nanti. Sebelum Oh, itu oke. sudah ada. Oke. Ketua Gerindra umum memang sudah mendahului Golkar kan Gerindra tadi mendahului. tidak bermaksud mencampuri atau mengintervensi. Kami punya nilai pandang yang positif terhadap Kang Emil untuk di DKI Jakarta. Sekalipun Kang Emil memang katanya mudah lah kalau menang di Jawa Barat. Jawa Barat. Barat, punya basis masa yang lebih banyak, Baik. hampir 40 Oke. juta. Tapi kami punya keyakinan dan optimisme Iya. Kang Emil di Jakarta juga akan menang. Kita juga akan mendengarkan dari kubu PKB ya yang sudah hampir pasti mencalonkan Anies Baswedan ya. Jadi kita akan menghadirkan Gus Huda yang akan hadir bersama kami. Usai jeda kami segera kembali. Kalau tidak dikasih pilihan dia Anies. Ya, studio masih ramai, tapi kita hadirkan dulu informasi berikut ini. Pemirsa, Partai Keadilan Sejahtera ini membuka peluang untuk berkoalisi dengan PDI Perjuangan di pemilihan Gubernur Jakarta. Nah, kedua partai politik ini kemungkinan besar akan mengusung nama Anies Baswedan. Ya, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menyebutkan bahwa PKS ini masih terbuka sifatnya untuk berkoalisi dengan partai politik manapun di ajang Pilgub Jakarta, termasuk dengan PDI Perjuangan. Selama ini PKS dan PDIP dinilai memang tidak bisa berkoalisi karena ada fatsun politik yang berbeda. Namun hal itu ditepis oleh HNW yang menyebutkan PKS dan PDIP sudah sering kok berkoalisi dalam pilkada, dan hal tersebut juga adalah hal yang biasa sebenarnya dalam hal politik. Nah, meski begitu, nama Anies ini memang belum final karena masih dipertimbangkan di tingkat DPP dari PKS. Ya, saat ini juga Wakil Sekjen DPP PKB sudah bergabung bersama kami, Saiful Huda. Gus Huda, Assalamualaikum. Salam Mas Tori. Oke, Terlambat baik. gabung. Gus Huda, ini tadi pembicaranya sudah sangat seru begitu. Artinya dari kubu Ridwan Kamil meyakini bisa lah bersaing dengan Anies Baswedan. Kalau secara hitung-hitungan dari PKB sendiri, bagaimana kans dari Anies Baswedan, Gus? Ya, kalau melihat dari segi hasil survei, setahu saya ya dari beberapa simulasi hasil survei memang Mas Anies masih di atas, melampaui beberapa figur yang lain. Tentu memang tidak cukup bagi Mas Anies hanya bermodal elektabilitas tinggi. Salah satu yang menjadi penentu yang lain adalah potensi bagaimana meramu terkait dengan siapa yang bisa mendampingi Mas Anies. Nah, terkait dengan ini hampir pasti Mas Anies tidak bisa sepenuhnya menentukan siapa yang akan mendampinginya, karena itu kelihatannya sepenuhnya menjadi ruang kewenangan, ruang kompromi partai-partai pengusung. Nah, terkait dengan ini, kami juga ingin menginformasikan bahwa di level PKB juga belum final ya terhadap Mas Anies, karena tahapannya masih agak panjang. Kemarin baru di level DPW PKB DKJ, Daerah Khusus Jakarta, yang merekomendasikan mengusung Mas Anies. Setelah itu kami di Despilkada DPP baru menerima surat ajuan rekomendasi yang nanti baru akan kami proses. Ada tahapan uji kelayatan dan kepatutan, kemudian ada fase penugasan, kemudian survei, dan kemudian memastikan bisa memenuhi ambang batas 20%. Kalau itu belum, ya memang kami juga belum bisa memutuskan. Jadi baru setelah itu memastikan apakah Mas Anies atau tidak.
Nah, ambang batas tersebut yang kemudian menjadi persoalan juga. Tadi sempat diperbincangkan. Yeah. Kalau Pak Anies memang secara elektoral, elektabilitasnya cukup baik di Jakarta. Tapi kemudian ia diragukan untuk kemampuan melakukan konsolidasi partai-partai pengusungnya. Sampai sejauh ini masih ada seperti yang mengganjal di PKS yang sehingga belum bisa memutuskan untuk bergabung 100% mendukung Anies. Lalu di Nasdem juga kita belum final lah seperti itu. Apalagi di PDIP sempat ada omongan-omongan, tapi kemudian ini masih ada pertentangan ideologi antar partai pendukung. Nah, ini bagaimana kemudian PKB menyikapi hal ini? Ya memang tidak mudah. Karena konfigurasi pilkada DKI tidak serumit irisan politiknya dengan pilkada-pilkada yang lain. Nah, pada konteks itu saya kira saya membayangkan sampai 1,5 bulan sampai bahkan menuju 27 Agustus di mana waktu pendaftaran semua baca kada, saya kira pasti akan terus dinamis dan itu yang akan mewarnai pilkada DKI. Mungkin saya membayangkan paling ujung dari hampir 540-an kabupaten kota dan ditambah provinsi, kelihatannya DKI yang paling akhir kelihatannya. Iya, Gus Huda, artinya begini, kalau misalnya hingga saat ini dari PKB belum final gitu akan bergusung dari Anies Baswedan karena ada kalkulasi-kalkulasi nantinya yang masih terus dihitung-hitung begitu ya. Artinya ada tidak nama-nama yang paling tidak juga sempat diutarakan dari internal PKB atau pembahasan PKB yang merupakan juga sosok yang kuat? Ya, di DPP Pilkada DPP PKB sendiri kami masih ada 2 nama. Jadi kalau DKI, teman-teman PKB DKI Jakarta sudah ada 1 nama Mas Anies, kami di Pilkada DPP masih ada 2 nama. Yang pertama Mbak Ida Fauzia, yang kedua Mas Anies. Jadi itu yang sedang terus kami simulasikan sampai hari ini. Saya ingin ke Mas Umam. Mas Umam, kalau kita melihat hitung-hitungan tadi masih belum final juga, PKB tadi menyatakan. Apakah memang masih besar kemungkinan Anies ini terganjal begitu untuk maju di DKI meskipun elektabilitasnya paling tinggi gitu sampai saat ini? Ya, tadi yang disampaikan oleh Gus Huda, saya pikir itu adalah ekspresi kegamangan di dalam mesin-mesin partai politik yang berada di sekitar Mas Anies. Meskipun tentu ada ekspektasi tinggi ya. Tetapi kalau misal kemudian di antisipasi konteks kegagalan mengkonsolidasikan 20%, barangkali terlalu dini. Ini semuanya bergantung pada bagaimana kemudian melakukan negosiasi dan juga kompromi kepentingan. Karena bagaimanapun juga posisi dari Mas Anies sebagai tokoh atau public figure yang sifatnya independen ini menjadi sebuah tantangan tersendiri. Karena dalam proses negosiasi itu harus clear siapa mendapatkan apa, posisinya apa. Kalau tadi dalam teorinya Bang Idrus, kalau distribusi secara politik termasuk kesejahteraan dalam konteks pertarungan politik tidak merata, maka kemudian akan terjadi faksi-faksi atau dalam konteks ini benturan kepentingan. Nah, koalisi itu memiliki rumus yang sama. Kalau misal kemudian tidak terdistribusi secara merata, maka kemudian ini akan menjadi tantangan terbentuknya koalisi. Kalau misal Mas Anies maju, siapa yang kemudian menjadi cawagup? Apakah dari PKS? Apakah dari PDIP? Kalau misal salah satu, apakah salah satu partai yang cukup besar, satu memiliki 18 kursi, satu memiliki 15 kursi, apakah memiliki tingkat jiwa keikhlasan yang sangat tinggi? Sehingga kemudian legowo untuk menyerahkan tiketnya secara gratis. Tentu gratis bukan dalam konteks transaksi ekonomi, tetapi tentu ada kompensasi, ada skema transaksi, bukan hanya konteks ekonomi, tetapi bagaimana kompensasi secara politik untuk mengamankan basis pemilih loyal di wilayah masing-masing. Nah, ini yang betul-betul harus diantisipasi oleh kubu Mas Anies Baswedan, supaya kemudian ganjalan tadi yang kemudian teman-teman di partai-partai lingkaran sekitar itu juga tidak memiliki kegamangan. Nah, maka PDIP ini ditunggu betul, baik oleh teman maupun oleh lawan, arahnya mau kemana. Dan juga PKS. Dan PKS, kalau misal kemudian tadi betul, statement dari, ada tadi Pak HNW menyatakan sikap ya, untuk bersiap berkonsolidasi dengan PDIP, tapi per hari ini tanda-tandanya belum terlihat.
indikatornya belum terlihat. Bahkan tim komunikasi di antara dua kekuatan juga tidak menunjukkan indikasi yang sudah mengalami titik pertemuan visi. Nah, kalau misal kemudian tawaran dari Kim diterima dan itu dijadikan sebagai sebuah media untuk negosiasi dan juga kompromi untuk masuk di pemerintahan baru, maka ini akan menjadi sebuah ganjalan yang sangat serius bagi Mas Anies Baswedan untuk maju dalam kontestasi di Pilkada DKI yang akan datang. Tapi wallahu alam bisawab, kita lihat perkembangannya. Iya, perkembangan politik ke depan ya. Kalau dari Bang Riza sendiri melihat, tadi kan juga kita sudah mendengar gitu ya, kalau misal dari kubu PKB juga belum hampir final. Nah, artinya ini juga mungkin salah satu yang dipilih Gerindra yang seperti Bang Idrus katakan linear dengan pemerintahan, yang meyakini bahwa Ridwan Kamil ini Ya, juga jadi kan merupakan sosok yang bisa mewakili. di politik kita ini ya, kita boleh berbeda pilihan dalam Pilpres. Tapi ketika pemerintahan baru terbentuk, hampir semua partai ingin mengambil bagian dalam pemerintahan baru. Sekalipun pasangan capres-cawapresnya tidak menang. Jadi partai-partai yang mengusung di 01, mohon maaf juga mungkin di 03, karena yang menang sekarang 02 ya punya keinginan tentu bisa bergabung di pemerintahan bersama dengan Prabowo Gibran ya. Sehingga ketika ada pilihan-pilihan di pilkada itu harus dikalkulasi betul. Jangan sampai pilihan-pilihan pilkada itu justru menjauhkan harapan keinginan dari partai-partai tersebut untuk dapat bergabung dalam koalisi pemerintahan. Ini harus kode keras lebih lanjut ini. Kode keras. Setidaknya harus dihitung. Saya kira kita orang politik mengerti. Dan itu juga yang menjadi pertimbangan teman-teman sehingga ketika mengusung pasangan calon di pilkada untuk daerah-daerah tertentu tentu ya, daerah tertentu termasuk Jakarta menjadi perhatian ya, sehingga tidak ingin cepat-cepat memutuskan. Kalau teman-teman Golkar tidak ingin cepat-cepat memutuskan, itu alasannya bukan karena tidak bergabung di pemerintahan, sudah menjadi bagian, akan ikut berjuang bersama. Itu pilihannya karena antara Jawa Barat sama DKI, mana yang lebih menguntungkan ya, lebih bagi kepentingan Golkar dan kepentingan Kang Emil kan begitu. Yang disampaikan tapi ketika bagi partai lain yang kebetulan tidak bergabung di Kim, tentu hitungannya berbeda. Nanti biar pengawas tentukan. Saya mengawali saja, tidak ingin mendahului. Ini sekedar meluruskan satu ya. Jadi baik partai dari 1, 3 lalu ada 2 sebenarnya memiliki kepentingan yang sama untuk kepentingan rakyat ke depan. Jadi bukan bahwa mau bergabung atau tidak, tapi ada kepentingan yang sama, ada visi yang sama bahwa dengan sistem yang ada ini memungkinkan kita bersama-sama dengan tradisi politik kita, dengan nilai-nilai dasar kekeluargaan, kegotong royongan memungkinkan, sehingga kalau partai-partai tadinya berbeda di Pilpres itu ada kepentingan yang sama gitu loh. Jangan sampai nanti juga ada satu opini ganjal atau tidak ganjal. Ini bahasanya dengan Gerindra. Jadi tidak ada ganjal mengganjal, apalagi partai Gerindra partai yang sangat bijaksana lah dipimpin Pak Prabowo. Kemudian justru kita ingin mengajak, bayangkan Pak Prabowo itu mengajak semua partai untuk bersama-sama membangun bangsa. Karena itu jangan ada satu lagi, sebab ini masalah yang kita ini sekarang rawan suasana kebatinan. Jangan terkesan bahwa mereka itu karena mau ini maka ini tidak boleh. Jadi saya kira ini yang perlu, tetapi ada visi yang sama untuk Indonesia ke depan bagaimana agar supaya saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa Partai Golkar hari ini ada 2 pada kepentingan. Kepentingan pertama adalah kepentingan bagaimana sukses kepemimpinan Prabowo Gibran, dan ini harus linear. Untuk linear ini maka Kim harus solid, produktif. Tapi sisi yang sama, Golkar ingin menang, kader-kadernya yang terbaik seperti Ridwan Kamil ini juga memang di mana-mana bisa Yang disampaikan oleh Bang Ariza, Bang Idrus itu bukan statement, tapi political warning. Jadi peringatan untuk partai yang kesudah dan juga Nasdem dan lain sebagainya. Silakan partai yang di luar Kim nih, silakan Bang Huda, terakhir kesimpulannya, singkat saja. Saya kira address dari Bang Patria itu ke Bang Idrus itu, bukan ke PKB itu. Jadi dari PKB santai saja ya. Jadi kita dukung nih PKB bergabung dengan pemerintah. PKB sudah ada tawaran tuh tuntas dulu. PKB menunggu tuntas dulu konsolidasi Kim yang kelihatannya masih ada perbedaan yang cukup tajam ya. Dan saya kira kalau itu sudah selesai, memastikan apakah Kang Emil jadi maju ke DKI atau tidak,
Nah, kira-kira baru nanti ngobrol ke partai yang baru mau gabung ke pemerintahan ini. Baik. Sahabat saya perlu tunggu Juli nih, sahabat. Tunggu. Baik, nanti Juli kita bikin dialog lagi ya. Setelah ada keputusan dari Partai Insya Golkar. Allah menang. Masih kita bahas terus ya. Insya Allah menang yang diusung. Gus Huda, terima kasih Gus Bang Huda, Indro. terima kasih. Terima kasih Terima kasih Bang Mbak Idrus Ariza. Marham. Terima kasih, Mas terima Umam. kasih. Saya ingin tutup dengan sebuah pantun supaya makin Cakep. cair lagi. Minta cakepnya ya. Iya. Manis semangka bikin suka. Cakep. Pahitnya jamu bikin manja. Cakep. Anies RK rebutan maju di Jakarta. Kalau merebut hati kamu biar Bang Idrus saja. Kami tidak dulu. Kami terus lagi. Kami sudah kabar Indonesia Pagi.